pagi-pagi sambil ngopi, sambil nyortir hamster calon indukan untuk dikirim ke reseller yang sudah melakukan inden atau proses pemesanan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang pakan hamster. Apa saja makanan hamster yang paling disukai? Nah, sambil teman-teman melihat videonya. Ini teh hamsternya banyak, cuman lagi nyumpet. Nah, kalau dikasih makan nanti keluar. Nah, yang pertama, makanan yang disukai oleh hamster yang paling utama dan semua peternak memakainya adalah kacang hijau. Jadi kacang hijau ini merupakan makanan yang wajib untuk hamster. Semua hamster memakan ini, mau hamster Campbell, nih hamster Campbell, hamster Syrian. Oh ya, robonya belum diambil. Hamster robo sama hamster winter. Kenapa kacang hijau ini wajib? Yang pertama, kacang hijau ini untuk merangsang proses birahi. Jadi hamster itu cepat kawin lah istilahnya. Semua peternak hamster itu menggunakan kacang hijau. Sebagian besar ya, campurannya pasti ada kacang hijau. Nah, itu karena untuk proses mempercepat perkawinan lah intinya gitu. Dan yang kedua yang selalu digunakan oleh para peternak adalah ampas tahu. Nah, ini masih banyak teman-teman yang bingung ampas tahu itu apa gitu. Ampas tahu itu adalah ampas kedelai, ampas kacang kedelai. Kalau sarinya dibikin tahu, nah ampasnya itu dibuang. Biasanya digunakan untuk para sapi. Nah, ini bisa dikasihkan untuk hamster. Fungsinya untuk apa ampas tahu ini? Yang pertama, ampas tahu ini fungsinya untuk menekan biaya produksi, menekan biaya pakan lah intinya. Karena ampas tahu ini kan murah. Satu karung isi 50 kilo itu harganya 30 ribuan gitu. Nah, itu. Yang kedua itu ampas tahu. Nanti saya jelaskan campurannya untuk mencampurnya seperti apa gitu. Kalau ada yang bertanya, "Bang, kalau ampas tahu aja boleh nggak?" Boleh, cuman jelek gitu. Sama kayak manusia makan nasi. "Bang, makan nasi aja bagus nggak?" Ya bagus, hidup mah hidup, cuman nggak ada gizinya gitu. Nanti saya kasih campurannya untuk apa aja gitu. Kalau misalkan nggak ada ampas tahu, "Bang, di tempat saya nggak ada ampas tahu, boleh pakai tahu nggak?" Boleh, pakai tahu putih. Kalau untuk ya 10 ekor ke bawah mungkin satu tahu bisa 2 hari, bisa 1 hari lah, satu kotak tahu itu. Tapi kalau banyak kayak gini, kalau pakai tahu putih ya bangkrut gitu, seminggu juga. Tapi kalau untuk kelasnya hobi ya nggak masalah sih, mau dikasih makan apapun. Kalau kelasnya hobi ya, maksudnya kelas hobi itu untuk ya udahlah belajar aja dulu gitu, nggak apa-apa. Biaya pakan nggak terlalu penting, yang penting bisa dulu, itu nggak apa-apa, bisa menggunakan tahu putih gitu. Tadi yang pertama kacang hijau, yang kedua ampas tahu, yang ketiga ini pur ayam, pelet ayam gitu. Kayak gini kan ada campurannya gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pelet ayam ini gizinya itu sudah tertakar. Jadi kandungan gizinya itu sudah pasti. Jadi teman-teman, fungsi dari pur ayam ini adalah untuk menyeimbangkan pasokan nutrisi, pasokan gizi, pasokan protein lah untuk hamster ini. Banyak sekali orang yang membuli saya ketika memberikan pur ayam gitu. Khususnya para penghobi hamster. Dengan peternak hamster itu beda ya. Penghobi hamster yang membuli, katanya pur ayam itu berbahaya untuk hamster. Pur ayam itu bisa menyebabkan kanker dan lain-lain gitu, gangguan impotensi, serangan jantung, dan mengganggu kehamilan, pokoknya kayak gitulah. Asal teman-teman tahu, seluruh peternak hamster itu menggunakan pur ayam. Silakan tanyain ke seluruh peternak hamster, itu sudah pasti. Jadi pur ayam ini
Yang tadi ya, campuran kacang hijau, ampas tahu, pur ayam itu 3 itu semua peternak hamster, peternak besar ya, itu pasti menggunakan campuran itu, pasti saya jamin. Jadi buat teman-teman penghobi nih, karena kan kita beda jalur nih antara penghobi dengan peternak gitu. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun, belasan tahun mungkin menggunakan pur ayam ini. Dan ini aman-aman aja gitu, nggak ada masalah. Dan yang bikin saya bingung itu dari mana gitu dapat info kalau pakai pur ayam itu bisa menyebabkan kanker gitu. Bang, katanya jadi ketika hamster dikasih pur ayam ada kanker, ada benjolan di bawahnya. Kayak gini mungkin. Nah, ini ada benjolan. Ini bukan benjolan, teman-teman. Ini siki kanyut. Nah, ini siki kanyut, itu buremnya. Itu bukan benjolan, semua hamster juga pasti bakalan ada kayak gini. Gitu. Ini tandanya hamster sudah birahi, sudah siap kawin gitu. Bukan kanker. Nih, ini kan belum nih. Biasanya suka ada benjolan. Itu benjolan itu bukan kanker. Oh. Terus yang keempat ya, tadi yang pertama kacang hijau, yang kedua ampas tahu, yang ketiga pur ayam, yang keempat adalah sayur-sayuran. Nah, jadi sayur-sayuran ini sebenarnya bisa untuk semua hamster. Sayur-sayuran ya, bukan buah-buahan. Bang, bonteng masuk sayur-sayuran nggak? Bonteng itu buah. Tomat masuk sayur nggak? Sayur itu buah gitu. Jadi ada yang dikasih bonteng tiap hari. Terus hamsternya mencret. Bang, hamster saya kok mati mencret. Saya suruh fotoin pakannya, ternyata bonteng. Ya bonteng masa buah, bukan sayur gitu. Boleh nggak dikasih bonteng? Boleh. Dengan kondisi tertentu, misalnya apa? Ketika melakukan pengiriman keluar kota. Misalkan pengiriman 2 hari atau 3 hari, nah itu bisa pakai bonteng untuk pengganti air minum gitu. Tapi kalau sehari-hari ya jangan. Sayur-sayuran apa aja? Wortel itu bagus. Wortel itu semua hamster masuk, termasuk hamster Syrian. Nah, kalau untuk hamster Syrian itu bisa dikatakan 80% itu sayur-sayuran. Makanannya sayur-sayuran. Sayur apa aja gitu, asal jangan sayur pare yang pahit. Kayak wortel, sosin, toge. Kacang hijau juga kan kalau misalkan dilamain itu jadi toge. Gitu. Yang pertama tadi kacang hijau, yang kedua ampas tahu, yang ketiga pur, yang keempat sayur-sayuran, yang kelima biji-bijian. Biji-bijian ini ada banyak. Ada millet tuh, millet putih, millet merah, biji sawi yang hitam. Pokoknya kalau pemain kenari, pemain lakbat itu pasti udah tahu lah biji-bijian. Ada kuaci. Nah, itu bukan makanan pokok ya. Sekali lagi bukan makanan pokok. Maksudnya bukan untuk dikasih tiap hari. Kenapa? Karena kalau dikasih tiap hari ya bangkrut, teman-teman. Kalau teman-teman ngasih pakan millet tiap hari itu bangkrut. Maksudnya bangkrut tuh ya hamsternya sehat, hamsternya beranak, tapi nggak akan nutup dengan harga penjualan anakan. Nah, ini banyak yang salah ketika banyak yang gagal dalam berternak hamster itu. Bang, kok saya jadi rugi ternak hamster? Ternyata makanannya itu ngaco gitu. Yang terpenting dalam ternak hamster itu adalah manajemen pakan. Bagaimana kita bisa menekan biaya pakan seminim mungkin gitu. Baru kita bisa untung. Kalau masalah bisa atau enggak ternak hamster, semua orang pasti bisa karena hamster ini paling gampang untuk diternak. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk makanan pokok nih, untuk 5 makanan yang paling hamster sukai dan semua peternak biasa memakainya gitu. Pertama kacang hijau, yang kedua ampas tahu, yang ketiga pelet atau pur, yang keempat sayur-sayuran, yang kelima biji-bijian. Ada tambahan satu lagi nih, khusus untuk hamster Campbell. Jadi hamster Campbell itu suka memakan serangga. Lah, kok hamster makan serangga? Bang, kok hamster dikasih jangkrik? Teman-teman zaman sekarang udah canggih, teman-teman buka Google kemudian klik makanan hamster Campbell, nanti itu muncul. Nah, itu bukan bikinan saya, itu hasil jurnal atau memang
aslinya hamster itu memakan segala kalau hamster Campbell gitu. Jadi khusus untuk hamster Campbell ini dia memakan serangga, tapi dikasihnya ulat Hongkong aja. Itu pun khusus untuk yang beranak aja. Kalau tiap hari dikasih ya nanti mahal lah gitu. Untuk hamster winter nih, untuk hamster winter itu sebenarnya cukup 2 aja makanan pokoknya. Kacang hijau, pur, sama ampas tahu, sama kalau ada wortel boleh. Kalau nggak ada bisa diganti toge dan lain sebagainya. Kalau hamster Syrian makanannya cukup sayuran aja. Kalau teman-teman deket pasar mungkin ya bisa nyari lah sayur-sayuran gitu. Bisa nyari sayur-sayuran. Makanannya ya sayuran doang. Kebanyakan campurannya bebas, yang tadi saya sebutin itu bisa dicampur, bisa diberikan ke hamster gitu. Kalau hamster robo, nah untuk hamster robo pakannya sama kayak hamster winter, cuman kalau misalkan teman-teman ada budget lebih ya bolehlah dikasih millet yang tadi, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali lah boleh. Jadi itu jangan tiap hamster itu beda pakan ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Untuk hamster Campbell itu pemakan segala. Serangga pun bisa. Campbell ya, khusus Campbell. Untuk winter itu sama robo itu makan biji-bijian. Ya pokoknya biji-bijian lah. Ampas tahu biji-bijian bukan, ampas tahu itu biji-bijian. Cuman yang udah ancurin gitu. Kan dari kacang kedelai. Yang keempat ini hamster winter itu makannya sayuran. Jangan dikasih serangga apapun kalau untuk ini ya. Kalau untuk hamster Syrian jangan dikasih serangga, ulat Hongkong lah atau jangkrik gitu. Dikasih millet boleh, dikasih kuaci semua hamster boleh dikasih kuaci, millet juga boleh semua hamster. Cuman khusus untuk Campbell mungkin kalau ada uang lebih ya bolehlah beli ulat Hongkong, murah kok, seperempat cuman berapa gitu. Ngasihnya satu ekor aja per hari untuk yang anakan. Kalau yang kayak gini nggak usah. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel ini.